Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yaruddu man amalah wa la yaruddu man sa'alah. Fanas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana mimman idza an'ama alayhi syakar wa idza ibtuliya alayhi sabar wa idza adznaba alayhi istaghfar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina yaumal ba'thi wal mahsyar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa tarahham ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad sayyidi sadat wa qudwatil qadat wa ala alihi anjumiz zahirat wa tabi'ina wa tabi'in bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumil ma'ad. Salatan taftahu lana abwabar ridha wa taysir wa tughliqu 'anna biha abwabasy syarri wa ta'sir wa takunu lana waliyan wa nasir. Anta waliyuna wa maulana, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ahibbatu fillah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa biqawlihi yahdadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah mengawali khutbah di siang hari yang mulia ini, kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena hanya takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita dan akan memberikan keselamatan kita baik di dunia maupun kelak di akhirat. Mudah-mudahan taufiknya selalu memberkahi kita sehingga kita selalu bertakwa kepada Allah dari sekarang sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita sekarang berada di akhir daripada bulan Safar, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bertafaul dan selalu mengulang-ulang untuk menghilangkan stigma negatif daripada kesialan atau keyakinan sial daripada bulan Safar. Beliau selalu mengulang-ulang kata Safarul khair, Safarul khair, bulan Safar yang baik, bulan Safar yang baik. Yang mana keyakinan daripada orang jahiliyah terdahulu bahwa bulan Safar membawa kesialan dan Nabi Muhammad SAW merubahnya. Mudah-mudahan di akhir bulan Safar ini kita sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengucapkan Safarul khair menjadi doa dan kebaikan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ke depan kita akan menyambut bulan mulia, bulan yang diyakini oleh seluruh umat Islam akan kemuliaannya karena lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan dan rasa sukacita kita harus kita ungkapkan karena itu selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahun huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya mereka bergembira, hendaknya mereka bersyukur. Itu lebih baik dari apa yang ia kumpulkan. Ada sejumlah alasan kenapa kita harus berterima kasih, harus mengungkapkan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan-keistimewaan tersebut, As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Syaraful Ummatil Muhammadiyah, beliau menjelaskan keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menghapus beban-beban perintah yang diberatkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan oleh umat-umat daripada nabi terdahulu.
wa yadau anhum israhum wa aghlal allati kanat alaihim. Dan Allah membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ada beberapa daripada keistimewaan tersebut. Di antaranya beban berupa keharusan memotong sesuatu yang terkena najis. Pada umat-umat terdahulu, ketika dia mendapati bajunya atau benda yang ia miliki, atau bahkan sebagian ulama mengatakan bagian daripada tubuhnya terkena najis, maka untuk mensucikannya harus terpisah antara yang najis dengan yang suci. Bahkan itu kalau kategorinya bagian daripada tubuhnya, sebagian ulama menjelaskan seperti itu. Artinya dipotong. Akan tetapi untuk Nabi Muhammad SAW, keistimewaan beban tersebut diringankan, sehingga umatnya Nabi Muhammad SAW ketika mendapati badannya atau bajunya atau benda yang ia miliki terkena najis, maka cukup dengan dialiri air sudah mampu untuk mensucikan benda tersebut atau badannya daripada benda yang najis. Ini adalah salah satu keistimewaan yang hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Yang kedua, larangan makan bersama perempuan yang sedang datang bulan. Pada umat-umat terdahulu disebutkan bahwa mereka membangun rumah, kemudian mereka membangun seperti kamar atau pondok yang jauh dari rumahnya, khusus untuk mengasingkan salah satu dari keluarganya yang sedang datang bulan. Saking takutnya mereka dapat perintah seperti itu. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW, keistimewaan dari Nabi Muhammad SAW dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka dalam syariat kita perempuan yang sedang datang bulan tidak harus diasingkan. Boleh makan bersama, boleh minum bersama anggota keluarganya, boleh tinggal satu rumah, boleh berinteraksi, boleh tidur bersama. Yang dilarang berhubungan badan serta aktivitas seksual antara pusar dan lutut sebagai bentuk kehati-hatian. Ini salah satu daripada sekian banyak kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus hanya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentang bertaubat. Pada zaman Nabi Musa, ketika umatnya menyembah patung sapi, kemudian mereka mau bertobat, maka caranya adalah mengeksekusinya atau membunuh dirinya. Dan orang-orang pada zaman tersebut yang tidak menyembah sapilah yang menjadi eksekutornya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum." Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Adapun cara bertaubat daripada umatnya Nabi Muhammad SAW sangatlah mudah, jauh lebih ringan dibanding keadaan umat-umat sebelumnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa siapa saja yang betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ia akan mendapatkan ampunan dan dihapus dosa-dosanya. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang keempat daripada keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW, dulu ketika ada orang yang melakukan suatu maksiat, berbuat dosa atau mengerjakan suatu pelanggaran, maka akan tertulis di depan pintu rumahnya pada pagi harinya, orang ini telah melakukan ini dan itu dan mendapatkan hukuman ini dan itu, tertulis di pintu rumahnya. Berita ini
berita ini tertulis bagi mereka-mereka yang berbuat dosa atau mereka-mereka yang berbuat pelanggaran, sehingga siapapun bisa melihat, siapapun bisa mengetahui perbuatan masing-masing daripada orang-orang yang hidup di zaman tersebut. Bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, seorang pendosa atau pelaku maksiat masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditutup aibnya. Sebagaimana keterangan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummatin mu'afa illal mujahirin." Setiap umatku ketika ia minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka ia akan mendapatkan ampunanku, kecuali mujahirin adalah orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa atau berterus terang dalam berbuat dosa. Wa inna minal mujahirina ay ya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu 'alaihi fayaqulu ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza. Sungguh termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pada pagi hari ia menceritakannya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi perbuatannya. Lalu ia berkata, wahai fulan, tadi malam saya mengerjakan ini dan itu. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satrallahi anhu. Sebenarnya di malam hari Tuhannya telah menutupi perbuatan dosa tersebut, tetapi di pagi harinya ia menyingkap perbuatannya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan atau berterus terang. Itulah sedikit daripada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sekian banyak keistimewaan yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seharusnya kita bersukacita, kita bergembira karena kita sudah dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya kita menghadap atau menyambut bulan Rabiul Anwar, Rabiul Awal, Rabiul Anwar, Rabi yang penuh dengan cahaya, dengan rasa gembira. Marilah kita perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis solawat sebagai bukti bahwa kita cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita bahagia dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan taufiknya Allah Subhanahu wa taala selalu membersamai kita sehingga lisan kita mudah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bulan Rabiul Awal, sehingga kita termasuk golongan yang Nabi Muhammad SAW sebutkan, yukfa hammuk wa yughfar dzambuk, yang orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan dipermudah urusan dunianya dan akan diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mampu bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya dan banyak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tertulis termasuk orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, termasuk kelompok yang selamat di dunia sampai kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan berkah daripada sunnah yang kita hidupkan, salawat yang selalu kita haturkan, dan majlis-majlis ilmu yang selalu kita hadiri menjadi bukti bahwa kita berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, berkumpul bersama kanjeng Nabi Muhammad SAW di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Innal ahsanal kalam wa abyana nizam kalamullahil malikil allam wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.